Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan mengenai presentasi arsip. Sebelumnya, perkenalkan saya Devina Putri Anggana, nomor presensi 7. Saya Faradiba Aurelia Tumadewi, nomor presensi 8. Saya Fitri Filyasi, nomor presensi 9. Saya Safa Pertiwi, nomor presensi 27. Saya Salabila Rasati, nomor presensi 28. Saya Sabina Fitriana, nomor presensi 29. Yuk simak videonya. Apa sih itu preservasi arsip? Jadi, preservasi arsip merupakan memelihara, merawat, dan menjaga arsip dari kerusakan sehingga dapat tahan lama dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam preservasi arsip, yaitu yang pertama, pemeliharaan dan pengamanan arsip dari bahan faktor perusak dengan cara memperhatikan standar penyimpanan seperti suhu, ruangan, dan pengamanan ruangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perawatan dan perbaikan atau restorasi, misalnya menyatukan kembali arsip yang robek. Yang ketiga, reproduksi arsip, misalnya dengan menggandakan arsip atau menyimpan arsip melalui alih media. Preservasi arsip adalah menjaga fisik arsip agar tahan lama, mencegah terjadinya kerusakan arsip, dan menjamin keamanan penyimpanan arsip. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip pemeliharaan arsip. Yang pertama, dilaksanakan sejak arsip dinyatakan sebagai arsip permanen. Yang kedua, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertahankan keautentikan arsip. Yang ketiga, tempat penyimpanan arsip sesuai dengan standar penyimpanan arsip. Yang keempat, penyimpanan arsip memperhatikan jenis media penyimpanannya. Yang terakhir, perawatannya harus dilakukan dengan sangat teliti. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang merusak arsip, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan hal penyebab kerusakan arsip yang berasal dari dalam arsip tersebut. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor perusak arsip yang berasal dari luar atau lingkungan di sekeliling arsip. Contoh dari faktor internal adalah keberadaan unsur keasaman saat pembuatan kertas, seperti lignin, alurosin, sizing, zat pemutih, dan tinta. Sedangkan contoh faktor eksternal terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama faktor biologis, disebabkan oleh unsur-unsur yang ada di lingkungan seperti jamur, serangga, debu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor fisika, sebagai contoh kerusakan yang diakibatkan oleh cahaya matahari, panas, dan air. Yang ketiga ada faktor kimiawi. Kerusakan ini disebabkan adanya zat-zat kimia di sekitar lingkungan. Yang keempat ada faktor penggunaan. Faktor ini terjadi karena seringnya arsip digunakan atau dipakai. Yang kelima dan yang terakhir faktor bencana alam dan musibah. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terduga karena bencana sewaktu-waktu bisa terjadi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis. Jenis-jenis preservasi arsip terdiri atas 2 preservasi. Yang pertama yaitu preservasi preventif dan preservasi kuratif. Pemeliharaan jenis preventif merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan maksud mencegah terhadap kerusakan arsip. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam preservasi preventif adalah sebagai berikut. A. Penyimpanan arsip. 1. Menyimpan pada ruang khusus. Contohnya disimpan di lemari besi atau berangkas. 2. Membangun ruang atau gedung. 3. Depo arsip. 4. Rak arsip. 5. Box arsip. B. Syarat-syarat penanganan arsip. Yang pertama, jangan lipat arsip. 2. Gunakan dengan 2 tangan. 3. Jangan basahi telunjuk dengan air liur untuk membalik halaman. 4. Jangan gunakan pulpen untuk menandai arsip. Langkah-langkah penanganan arsip dengan cara melakukan pengendalian hama terpadu, yaitu lakukan inspeksi atau survei minimal 2 kali dalam setahun pada tempat dan lokasi penyimpanan untuk mengetahui beberapa hal. 2. Lakukan inspeksi pada koleksi arsip untuk mengetahui kondisi arsip. 3. Pintu dan jendela tertutup rapat. 4. Periksa pipa saluran air untuk mencegah kebocoran. 5. Tidak ada lubang atau celah yang memungkinkan serangga masuk. 6. Bersihkan sanitasi ruang penyimpanan dan peralatan arsip. 7. Seleksi arsip yang masuk. 8. Jika banyak hama yang tidak bisa dibasmi, gunakan bahan kimia untuk membasminya. Aspek keamanan arsip harus juga memenuhi syarat diantaranya 1. Akses yang masuk ke tempat penyimpanan sebaiknya dibatasi. 2. Tempat maupun ruangan harus selalu dikunci.
ketiga, alat-alat keamanan sebaiknya dipasang seperti CCTV, alarm, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keamanan harus dijaga sepanjang waktu. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga integritas aktif atau upaya melestarikan arsip diantaranya: 1. Memancarkan salinan arsip yang bermanfaat jika salah satu arsip terkena musibah. Misalnya kebakaran, masih dimungkinkan arsip yang disimpan di tempat lain selamat. Yang kedua, membuat duplikasi sebagai bahan rujukan dan salah satu cara melindungi arsip. Yang ketiga, menyimpan dalam media yang lain atau scanning. Hal ini dilakukan adanya duplikasi berbentuk dokumen di komputer. Jika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap arsip. Perencanaan menghadapi bencana seperti software boleh dilakukan untuk kesiapan penanganan arsip jika dalam keadaan darurat. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, respon. Yang keempat, pemulihan atau recovery. Sementara itu, desentralisasi relatif adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang sudah mulai rusak sehingga arsip dapat digunakan lagi untuk memperpanjang usia arsip. Yang termasuk kegiatan dalam konservasi kuratif sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengendalian lingkungan dan dalam bumi. Yang kedua, melakukan pengendalian hama dari penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, melakukan deacidifikasi. Alasan tersebut dapat disebutkan bahwa arsip harus mendapat perlindungan dan pengamanan dari berbagai ancaman terhadap arsip seperti kerusakan, kehilangan, pemalsuan, dan ketentuan spionage atau keterlibatan secara rahasia terhadap data pemilik negara dan data ekonomi negara lain. Baik, kita telah sampai pada akhir video. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan, dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.